Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat sore. Kembali kita ketemu lagi dalam ibadah 5O Youth yang mungkin sore ini beda ya dari sore-sore yang sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini. Tapi sore ini ayo kita sama-sama luangkan waktu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, mungkin ada yang di depan TV mungkin, atau ada yang juga dengan handphone dan gadget lainnya. Kita mau encourage teman-teman untuk semuanya ambil waktu, kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya teman-teman, apapun situasi dan kondisi yang boleh jadi sekarang, Tuhan Yesus selalu baik. Dan sukacita dari Tuhan biarlah terus ada bersama-sama dengan kita ya teman-teman. Jadi selalu berpegang dan selalu bersandar pada Tuhan, sebab hanya bersama Tuhan disitulah kita dapatkan kekuatan dan kedamaian yang baru. Haleluya, mari kita angkat pujian bersamamu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami rasa damai Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kami tahu disitulah tempat perlindungan kami. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersamaku. Yesus Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, di jiwaku
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami puji Engkau Yesus. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan Yesus. Meski langit tampak suram, alam gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000, oh Yesus, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku. Oh Yesus, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh Yesus, terima kasih. Kau tetap Tuhan, Kaulah Yesus. Oh terima kasih, terima kasih.
Walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah di sisi kami Tuhan, Engkau tetap Allah penolong kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, yang selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, apapun yang sedang terjadi saat-saat ini Tuhan, kekuatan kami, harapan kami, dan iman percaya kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu yang menopang iman kami Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan tetap ada di dalam hati kami Yesus. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dan berkati kami semua. Ini doa kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jika kita lihat akhir-akhir ini, mungkin saat-saat ini kita melihat keadaan di sekitar dan kemudian kita mendengar, kita baca di Twitter, kita lihat di YouTube, Facebook dan sebagainya, sosmed yang ada. Tentu kita disajikan dengan begitu banyak kabar-kabar yang mungkin bisa meresahkan kita ataupun justru membawa iman kita semakin hari. Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Dan kadang-kadang justru membuat rasa ragu yang keluar dari hidup kita. Apakah benar ini rencana Tuhan bagi bangsa kita? Apakah ini memang rencana Tuhan untuk saya, untuk kita semua? Tapi jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya, orang-orang yang berharap kepadanya, kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan, bahkan terlebih lagi kehilangan iman. Ya, dan satu nats firman Tuhan katakan, seandainya jika anak manusia datang di bumi, masihkah dia melihat iman? Nah, tentunya dalam hal ini tentang iman dan apa yang terjadi di realita, kadang-kadang itulah yang membuat kita semakin hari bagaimana kita memaintain rasa percaya kita, bagaimana kita memaintain rasa harap kita kepada Tuhan. Nah, ada sebuah ayat firman Tuhan yang mungkin akan saya bagikan bagi teman-teman semua pada saat ini adalah di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mungkin ayat ini ayat yang simple, ayat yang sering didengar. Saya ulangi sekali lagi ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita baca di pasal 6 sebelumnya, tentu bercerita tentang bagaimana kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang harus ada taat dan kasih. Nah, dalam untuk menghidupi taat dan kasih ini perlu yang namanya kekuatan dari Tuhan, perlu yang namanya suatu dasar di mana kita bisa melangkah. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi kuat? Untuk apa kekuatan itu? Kalau kita baca seterusnya di pasal 6 ini, jawabannya simple. Karena kita ada musuh. Karena kita punya musuh. Di pasal 6 ayat 12 katakan bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh, penguasa-penguasa penghulu di udara. Siapa dia? Ialah iblis. Nah, secara realita, kapan kita berperang? Secara realita, kapan kita menghadapi hal-hal ini? Gampangnya ketika kita bangun pagi. Ketika kita mungkin semalam habis tidur, bangun pagi kita diberhadapkan sebuah pilihan. Pilihan mana? Mengikuti keinginan daging, tidur, tarik selimut, atau ambil waktu untuk berdoa. Ada pertempuran dalam pikiran kita.
Nah, saat ini kita tidak bisa melihat musuh kita. Saat ini kita tidak bisa melihat yang benar-benar melawan kita. Karena sejatinya lawannya ada di dalam kita juga. Bagaimana kuasa kegelapan berusaha mengambil alih pikiran kita. Bagaimana kuasa kegelapan mencoba mengambil alih sukacita kita. Mungkin bahkan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Ingat, mengapa kita perlu kekuatan? Karena kita ada musuh. Ada sebuah peperangan, ada sebuah pertandingan yang memang harus kita pertandingkan. Ada suatu perjuangan yang harus yang layak untuk diperjuangkan. Dan hal inilah yang tentunya kita perlukan kekuatan dari Tuhan. Misalnya saja, ketika kita menerima sebuah kabar, mungkin dari pesan berantai di sosial media dan sebagainya. Nah, kemudian ada pilihan-pilihan lainnya. Ketika kita membaca kabar ini, apakah benar kabar ini kabar yang mendatangkan sukacita atau kabar yang justru melemahkan iman kita? Disitulah diperlukan hikmat. Kalau kita punya kekuatan yang dari firman Tuhan, kalau kita punya dasar yang kuat dalam pemahaman kita, tentunya kita tidak akan menjadi orang-orang yang lemah. Ya, kalau kita lihat sampai saat ini mungkin ya, kita baca dan kita dengar kabar, wow, ini ada 500 lebih kasus tentang yang terinfeksi dari virus corona ini dan lain sebagainya. Kemudian yang meninggal misalnya, yang meninggal 55, yang sembuh cuma 30. Tentu kita kemudian mengambil sebuah asumsi, wah, dari perbandingannya ini bahaya. Dari 500 yang terinfeksi, 50 yang meninggal, 30 yang sembuh. Secara manusia tentu pasti pikirannya adalah, ya ini bahaya ini khawatir kan ini. Dan kita perlu kekuatan untuk menghadapi ini. Ada begitu banyak janji firman Tuhan yang dimana Tuhan mengatakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melepaskan kita. Nah, dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Semua orang punya masalah, semua orang punya kasus yang dihadapi, dan kasus yang dihadapi oleh teman-teman juga itu adalah kasus yang berbeda. Tetapi di sini ada sebuah contoh di mana ketika kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan dengan mungkin bisa dikatakan dengan tidak menyerah, dengan tidak ragu-ragu, dengan penuh keberanian, bahkan mungkin untuk datang kepada Tuhan itu dengan pergumulan yang berat. Firman Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Yang artinya lagi, kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, saya yakin, kita semua pasti akan menerima dan melihat jawaban Tuhan. Amin? Amin. Nah, berikut lagi. Mengapa kita harus punya kekuatan? Yang pertama, karena kita punya musuh. Yang berikutnya, karena ada musuh, artinya kita harus berperang. Nah, perang yang bagaimana ini? Ya, jika dunia mengabarkan begitu banyak kabar-kabar negatif, jika dunia mengabarkan begitu banyak-banyak hal yang sehingga membuat orang iman yang membaca dari pesan-pesan itu atau melihat keadaan sekitar itu menjadi lemah, perang kita adalah bagaimana membawa orang lain, bagaimana kita membawa orang-orang di sekitar kita menjadi orang yang kuat imannya. Perlu perjuangan. Ada seorang hamba Tuhan menyampaikan seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat diri Anda. Tidak peduli mungkin serusak apa diri Anda. Ketika Anda datang ke hadirat Tuhan. Dan kemudian Anda berdiri di atas dasar yang benar. Tuhan gak melihat kekuatan kita. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat. Kita sanggup melakukan segalanya. Amin. Misalnya seperti ini. Ya mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa dikatakan dia punya skill yang mumpuni, dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Tetapi ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, ketika dia melakukan suatu hal yang mungkin di luar hukum, dia tidak ada kekuatan. Ya, pepatah dunia mengatakan kita berani kalau kita benar.
Kita berani kalau kita benar. Apalagi di dalam kehidupan di firman Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita membawa kehidupan kita semakin hari semakin sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ada sebuah cerita dalam kitab Ayub, tentunya tokohnya adalah Ayub. Ayub pasal 1 katakan seperti ini. Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang seperti ini, kemudian ketika saat itu ada iblis yang habis mengelilingi dunia, dan kemudian ketika iblis mengelilingi dunia dan menghadap ke tahta Tuhan, iblis tanya, Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Bahkan sautnya lagi Tuhan katakan, engkau melihat hambaku Ayub? Seolah-olah Tuhan ini benar-benar membanggakan seorang Ayub. Ayub yang hidup benar, Ayub yang hidup saleh, dan Ayub yang menjauhi kejahatan. Kembali lagi, Lukas 18 ayat 7 dikatakan seperti, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dan pada saat ini saya ajak, tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah menjadi orang pilihannya Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar memenuhi kriterianya Tuhan? Ya, yang namanya pemilihan, yang namanya pilihan tentu ada kriteria, ada penilaian-penilaian yang harus dilewati dulu kan. Baru masuk, ada pilihan-pilihannya. Dari yang baik, cari yang lebih baik. Dari yang lebih baik, dicari yang terbaik. Itu pilihan. Bagaimana kita bisa menjadi pilihannya Tuhan kalau kita tidak bisa memasuki kriterianya Tuhan? Kriterianya Tuhan apa? Belajar hidup di dalam kebenarannya. Ada banyak pesan tentang kekudusan, tentang menjaga iman, tentang mungkin perbuatan baik dan lain sebagainya. Begitu banyak kalau kita belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini, saya mau ajak kita bagaimana untuk menjadi pilihannya Tuhan. Kembali lagi, kenapa kita butuh kekuatan? Karena kita punya musuh. Dan kalau kita punya musuh, artinya ada peperangan yang harus kita jalani. Dan itulah kita perlu kekuatan. Bagaimana kita menerima kekuatan, yaitu kekuatan yang menjadi dasar bagaimana kita bertindak, adalah langkah yang pertama, menjadi pilihannya Tuhan. Yang kedua adalah menjaga agar tetap sesuai dengan pilihannya Tuhan. Maksudnya seperti ini. Jika di dunia saja katakan seperti ini. Lebih mudah meraih prestasi daripada menjaga prestasi tersebut. Karena ada kontinuitas, ada ketahanan. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-18, bagaimana tadi perumpamaan tentang seorang janda yang memiliki kasus dan kemudian dia datang kepada seorang hakim yang lalai. Tiap-tiap hari dia datang kepada hakim tersebut. Katakan apa? Hakim, tolong belalah hakku. Nah, hingga akhirnya di satu titik hingga hakim yang lalai, hakim yang lalim ini bosan mungkin, daripada aku diganggu terus, lebih baik udah saya loloskan perkaranya. Ibu ini nggak punya kekuatan. Di waktu lalu, di masa itu, seorang janda bisa dikatakan seorang yang benar-benar lemah. Benar-benar lemah apa? Karena warisannya itu jatuh kepada anaknya yang sulung. Nah, jika seandainya janda ini tidak punya anak dan sendirian, otomatis seluruh harta, seluruh pengharapannya diambil oleh keluarga suaminya. Bayangkan saja jika janda ini adalah janda yang memang benar-benar hidup seorang diri. Bagaimana dia berusaha mempertahankan hidupnya. Tentu dengan bisa dikatakan dia adalah orang yang powerless. Tetapi dengan ketekunan, tetapi dengan ketahanan, ada endurance di situ. Tiap-tiap hari. Akhirnya hakim yang lalai itu meloloskan permintaannya. Pertanyaannya, oke,
kita sudah berusaha untuk menjadi pilihannya Tuhan? Yang kedua, sudahkah kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan? Perlu tahan uji. Dan mungkin saat-saat ini ketika ada isu-isu yang melanda seperti ini, bisa dikatakan iman kita, iman orang Kristen sedang diuji. Kuatkah kita melewati ujian tersebut? Dalam Mazmur 23 dikatakan, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia membawaku ke padang rumput hijau. Ia membawaku ke padang yang berumput hijau. Nah, artinya di saat itu dia belum ada di posisi padang berumput hijau. Dia belum ada di posisi di mana ada air yang tenang. Artinya ada proses di mana mungkin saat ini mengalami kekeringan, ada saat di mana kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak ada makanan waktu itu, tapi dia membimbing. Pertanyaannya, ketika dibimbing, kita harus mengikuti jalan dari pembimbing tersebut. Kita harus mengikuti jalan dari orang yang membawa. Kalau mungkin kita pergi, ada tour guide dan lain sebagainya, kita harus ikut karena kita tidak tahu. Nah, pertanyaannya, maukah kita ikuti proses itu sehingga kita sampai ke tempat yang dijanjikan Tuhan? Sampai kita ke tempat di mana kita dapat janji Tuhan. Rumput yang hijau, air yang tenang. Saya tahu kita di sini semua perlu yang namanya kekuatan yang dari Tuhan. Kita perlu ini. Apalagi di luar sana dengan begitu banyak isu yang membawa ketakutan, mungkin justru membawa ke arah frustasi. Udah pasrah aja, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kembali lagi, saya ingatkan kita. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. Jadilah pilihannya Tuhan. Sehingga kita punya dasar yang kuat untuk melangkah. Firman Tuhan katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita di pihaknya Tuhan? Jadilah pilihannya Tuhan, jadilah orang-orang yang benar-benar hidup dalam tracknya Tuhan. Dan pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan rasakan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada hingga pada saat ini semuanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Jika kami melihat keadaan kami, jika kami melihat keadaan sekitar kami, mungkin begitu banyak alasan untuk kami melepaskan iman dan percaya kami ya Bapa. Tapi pada malam hari ini kami akan percaya ketika kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau Allah yang pasti menepati setiap janji yang telah Kau beritakan dalam firman-Mu ya Bapa. Dan kami tahu ya Bapa, pada malam hari ini kami terus berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau untuk menjadi orang-orang benar di hadapan-Mu. Kami mau untuk menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang pilihan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi sekitar kami. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini mengalami pengharapan yang merosot. Mungkin kehilangan harapan. Mungkin juga ada ketakutan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa, bila Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu menjamah mereka ya Bapa, agar iman mereka tidak menjadi goyah, tetapi semakin hari semakin kuat dalam Engkau ya Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Terus hiduplah dalam kehidupan kami. Kami perlukan Roh-Mu, kami perlukan Roh Kudus-Mu mengurapi, menguatkan dan memberdayakan kehidupan kami. Agar kami dapat menjadi orang-orang yang tangguh untuk melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin menghalangi kami lewat pikiran kami, lewat pola pandang kami ya Bapa. Tapi Tuhan, terus kami perlu kebenaran firman-Mu juga ada dalam kehidupan kami.
Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bahkan jika di saat-saat ini sedang mengalami pandemi yang cukup luar biasa, cukup mengkhawatirkan, tapi kami akan percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan belas kasih-Mu pun tercurah bagi bangsa ini. Curahkan mujizat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa, mungkin ada teman-teman kami di luar sana yang mungkin juga imannya menjadi goyah, imannya menjadi lemah. Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan seluruh kehidupan kami pun serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami melewati, melangkah hari-hari. Kami mau berjalan dengan iman bersama-Mu. Dan kami alaskan doa kami, bersyukur, berdoa dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini